Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Fahmi Anugrah dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang plankton. Plankton pertama kali ditemukan dan diperkenalkan pada tahun 1887 oleh Victor Hansen, seorang profesor dari Universitas Kiel, Jerman. Selanjutnya pada tahun 1890, istilah plankton ini disempurnakan oleh Ernst Haeckel, Wardana 2003. Istilah plankton berasal dari bahasa Yunani, yaitu planktos, yang memiliki arti pengembara. Secara istilah, plankton merupakan organisme akuatik atau hewan atau tumbuhan yang hidup melayang di kolom perairan. Kemampuan geraknya sangat terbatas, serta tidak mampu melawan arus. Penyebaran plankton di dalam perairan sangat bergantung kepada pergerakan massa air seperti arus dan gelombang. Istilah ini dipakai untuk mendefinisikan plankton sejati atau euplankton. Selain itu, ada juga organisme yang bergerak mengikuti arus dengan cara melakukan penempelan di objek terapung, dan organisme itu tidak dapat berenang bebas. Organisme seperti ini digolongkan sebagai plankton semu atau pseudoplankton. Misalnya, organisme penempel seperti teritip atau bernekel. Beberapa definisi berkaitan dengan plankton antara lain: 1. Plankter, satu individu plankton. 2. Planktonologi, ilmu yang mempelajari plankton. Beberapa ahli ada juga yang mengkhususkan pengklasifikasian ilmunya ke dalam fikologi. 3. Planktonologis, seseorang yang mempelajari atau menekuni planktonologi. 4. Planktivor, hewan pemakan plankton. 5. Planktonik, mempunyai sifat atau karakteristik plankton berdasarkan ukuran. Plankton diklasifikasikan sebagai berikut: Suter dan Risik 2008, Bellinger dan Sige 2010, Castro dan Huber 2019. 1. Femplankton, plankton berukuran 0,02 sampai 0,20 mikrometer. 2. Phytoplankton, plankton berukuran 0,2 sampai 2 mikrometer. 3. Nanoplankton, plankton berukuran 2 sampai 20 mikrometer. 4. Mikroplankton, plankton berukuran 20 sampai 200 mikrometer. 5. Mesoplankton, plankton berukuran 0,2 sampai 0,20 mm. 6. Makroplankton, plankton berukuran 20 sampai 200 mm. 7. Megaplankton, plankton berukuran 200 mm secara umum. Plankton dibagi menjadi dua kelompok, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Kelompok pertama merupakan plankton nabati, disebut dengan fitoplankton atau mikroalgae, yang bersifat layaknya tumbuhan. Plankton jenis ini bersifat autotrof, memiliki pigmen sehingga mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fitoplankton memiliki peranan yang sangat penting dalam ekosistem perairan karena berperan sebagai produser primer yang akan menunjang kehidupan di tingkat trofik berikutnya. Sehingga fitoplankton disebut juga sebagai dasar dari jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem perairan. Kelompok kedua adalah plankton hewani, yang lebih dikenal dengan sebutan zooplankton. Zooplankton bersifat heterotrof. Kelompok ini akan memanfaatkan fitoplankton dan bahan organik lainnya dalam kehidupannya. Berdasarkan tipe daur hidup, plankton terbagi menjadi dua kategori: holoplankton dan meroplankton. Holoplankton atau permanen plankton didefinisikan sebagai plankton yang seluruh hidupnya sebagai plankton. Meroplankton temporary plankton, sebagai plankton yang hanya sebagian dari daur hidupnya sebagai plankton, dan selanjutnya akan mengalami fase hidup yang lain.
misalnya nekton atau bergerak bebas, atau bentos hidup di dasar perairan. Sebagai contoh, pada tahap larva dan telur, beberapa jenis ikan, krustasea, kerang, dan gastropoda tergolong planktonik atau terombang-ambing mengikuti pergerakan air. Dan pada tahapan selanjutnya tidak lagi sebagai plankton, tetapi sudah bisa bergerak bebas melawan arus ikan atau hidup sebagai bentos di dasar perairan. Sekian penjelasan saya tentang pengertian plankton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.